Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 2 akan berdiskusi tentang Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Jadi mungkin teman-teman semua udah tahu ya, ideologi bangsa kita itu adalah Pancasila. Nah, Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia sebenarnya sudah lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pancasila sudah ada sejak zaman kerajaan pada kehidupan bangsa Indonesia dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila merupakan suatu hal yang penting bagi negara Indonesia karena selain menjadi dasar negara Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa memiliki arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila merupakan sesuatu yang mendasar. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut merupakan norma dasar mengatur warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain menjadi identitas bangsa Indonesia, Pancasila juga merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang menjadi pembeda antara negara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan seperangkat nilai-nilai yang di dalamnya terdapat cita-cita bangsa. Nilai-nilai tersebut harus direalisasikan bukan hanya dipahami saja agar cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pancasila dapat tercapai. Pancasila merupakan suatu perjanjian luhur yang disepakati, dilaksanakan, dijunjung tinggi, dan dipelihara oleh pendiri bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus harus menjunjung tinggi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan keberadaan bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah melekat di dalam diri warga negara Indonesia. Saat ini kita dihadapkan dengan masalah bahwa generasi-generasi penerus akan melupakan Pancasila dalam menjalankan kehidupan bernegaranya. Hal ini merupakan sesuatu yang menjadi urgensi kita untuk tetap mempertahankan nilai-nilai tersebut agar terciptanya keselarasan. Dari penjelasan berikut, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya ya? Silakan mungkin bisa. Kenapa Pancasila dipilih menjadi dasar negara Indonesia? Wah, itu bagus banget tuh pertanyaannya. Mungkin ada teman-teman ada yang mau menjawab. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Jesslyn tadi. Kenapa sih Pancasila ini dipilih jadi dasar negara Indonesia? Jawabannya menurut saya ini karena Pancasila ini memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Serta Pancasila ini merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia ini dari bangsa-bangsa yang lainnya. Seperti itu. Nah, gimana udah terjawab kan? Nah, mungkin ada pertanyaan nih dari saya. Bagaimana sejarah terbentuknya Pancasila hingga menjadi dasar negara Indonesia? Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, berjawab. Mungkin dari Mas Fikri bisa menjawab. Oke, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Khalil Alabi. Pada saat Perang Dunia Kedua berlangsung, Indonesia sedang dijajah oleh pihak Jepang yang berperang dengan pihak sekutu dan berakhir dengan kekalahannya Jepang. Di tengah situasi yang tidak menentu itu, Jepang mulai menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan dibentuknya BPUPKI, dilanjutkan dengan Panitia 9 untuk merumuskan Pancasila yang berasal dari permasalahan Indonesia sebelum kemerdekaan. Lalu akhirnya disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sudah, itu aja. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya.
Saya mau bertanya, jadi dalam kajian sejarah bangsa itu kan ada beberapa alasan. Salah satu alasannya itu, mengapa dalam kajian sejarah bangsa Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur? Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab? Izin untuk menjawab pertanyaannya. Jadi, kenapa sih dalam kajian sejarah bangsa itu Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur? Pancasila dikatakan sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia karena menurut saya Pancasila digali dari sosial budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan disepakati secara bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa yang harus diamalkan serta dilestarikan. Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya, mengapa sih Pancasila diperlukan dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang mau menjawab? Izin menjawab pertanyaannya, kenapa sih Pancasila menjadi ada kajian sejarah bangsa Indonesia itu karena Pancasila merupakan hasil mufakat dari pendiri bangsa Indonesia yang dapat mengadopsi kepentingan semua suku, agama yang ada di Indonesia dan Pancasila merupakan identitas dan jiwa bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Terima kasih untuk jawabannya. Ada lagi nggak teman-teman yang mau bertanya? Izin bertanya, kenapa ilmu Iya, sosiologi silakan. kenapa ilmu sosiologi dikaitkan dengan Pancasila? Wah, bagus banget tuh pertanyaannya. Mungkin ada yang lain, ada yang mau menjawab? Silakan. Izin menjawab dari pertanyaan tersebut. Jadi ilmu sosiologi itu ilmu yang mencakup tentang kehidupan antar manusia sehingga berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena di dalamnya itu mengkaji susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Kemudian juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan dalam masyarakat. Berarti udah jelas ya itu Pancasila pasti ada hubungannya dengan ilmu sosiologi. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, bagaimana upaya untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang mau menjawab? Silakan. Izin menjawab. Upaya menjaga dan menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat dapat dilakukan dengan 3 hal, yaitu melalui pendekatan budaya, internalisasi di semua level pendidikan, dan penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Baik. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih. Ada yang mau bertanya nggak? Izin bertanya, apakah nilai-nilai Pancasila sudah sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia? Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab? Saya izin menjawab. Menurut saya kepribadian masyarakat Indonesia saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan banyak ideologi dari luar negeri yang masuk ke dalam Indonesia sangat mudah. Maka dari itu, nilai-nilai Pancasila harus terus digaungkan agar masyarakat Indonesia sesuai dengan jati dirinya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin sekian dari forum ini ya. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu yang dapat digunakan untuk masa depan sehingga kita bisa bernegara dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.